Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita pertemuan mata kuliah pemrograman komputer ya untuk pertemuan yang ke-9 ya. Ini sambil kita menunggu kawan-kawan yang lain join ke dalam G-Meet ini, silakan Anda melakukan absensi di e-learning ya. Jadi e-learning sudah dibuka, untuk absensinya sudah bisa diakses untuk semua kelas ya, dari A1 sampai A6. Silakan diakses e-learning masing-masing dan melakukan absensi seperti biasa. Ya. Baik, jadi ini pertemuan hari ini sudah Bapak rekam ya. Jadi ini nanti bisa ditonton kembali nanti di YouTube, akan Bapak upload ya, karena kita nggak bisa melakukan live streaming melalui YouTube disebabkan karena koneksi internet yang tidak mencukupi ya bandwidth untuk YouTube-nya. Itu sudah Bapak coba beberapa kali pertemuan sebelumnya, itu ternyata tidak memenuhi kebutuhan untuk streaming langsung atau live streaming, sehingga kita terpaksa kita rekam dulu melalui Google Meet. Nanti Bapak akan upload video rekaman ini ke YouTube ya. Jadi bagi yang mungkin ketinggalan informasi bisa diulang kembali ya, ataupun yang tidak bisa join karena keterbatasan jumlah peserta yang bisa masuk dalam Google Meet ya, nanti bisa mengikuti kembali ya, dengan menonton kembali di channel YouTube ya. Jadi untuk pertemuan hari ini seperti yang sudah pernah kita rencanakan di awal-awal pertemuan, kita akan membuat project based learning ya. Pelajaran ini ya. Ya baik, sudah connect kembali ya. Jadi pembelajaran project based learning ini adalah pembelajaran yang diistilahkan dengan istilah lain learning by doing ya, learning by doing. Jadi kita belajar dengan langsung mengerjakannya ya. Belajar sambil langsung mempraktekkan ya. Jadi kita akan bisa belajar sesuatu karena kita sudah biasa atau kita sudah melakukannya. Nah, jadi untuk panduan bagaimana cara pembelajaran kita ini, Bapak udah susun panduannya di sini. Jadi Bapak sharing aja screen-nya ini supaya bisa dilihat ya. Oke, ini panduannya sudah Bapak share ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini panduannya, nanti bisa dibaca kembali ya, dibaca dan dipahami apa-apa yang harus kita lakukan di sini. Jadi kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek ini dimulai dari minggu ke-10. Nah, sekarang pertemuan ke-9 ya, minggu ke-9. Jadi mulai minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran berbasis proyek. Ya. Jadi minggu ke-10 sampai dengan 13. Jadi ada 4 minggu kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek. Ya.
Jadi tanggalnya itu 17 Mei sampai dengan 11 Juni. Ya. Nah, jadi selama pembelajaran berbasis proyek ini, kita tidak akan melakukan tatap muka di ruangan seperti ini ya, ataupun secara daring ya, ataupun tatap muka secara langsung di lab. Nah, itu tidak ada lagi selama 4 kali pertemuan. Ya, sebagai penggantinya nanti akan ada Bapak tugaskan kalian untuk membuat proyek atau mengerjakan proyek yang harus dikerjakan di luar atau di luar kelas ya, di luar kelas. Nah, jadi untuk absensinya bagaimana? Tentu itu yang jadi masalah ya, yang pertama. Ya, oke. Jadi nanti akan Bapak jelaskan sebagai pengganti absensi apa yang harus Anda kerjakan. Ya, jadi ada hal-hal yang harus Anda kerjakan di lapangan sebagai pengganti pertemuan dari tatap muka kita, ya, selama 4 kali pertemuan ini. Oke, jadwalnya sudah Bapak susun seperti ini, ya, bisa dilihat di sini. Oke, jadi ini jadwalnya. M9, ini minggu ke-9, berarti yang hari ini, ya, kita akan mempelajari, nah ini pertemuannya di kelas, jadi kelas ini bisa daring ataupun bisa ya, pengertiannya bisa daring ataupun bisa tatap muka langsung ya. Kebetulan karena kita untuk pertemuan 9 ini kita bisa lakukan secara daring, maka ini kita lakukan secara daring ya, dari kelas daring. Yang harus Anda lakukan di sini adalah kuliah teori di kelas dengan bahan kajian dan materi kuliah sesuai RPS. Nah, jadi sesuai dengan RPS, kita materinya hari ini adalah mempelajari library ya, library framework dan database ya. Nah, jadi itu bahannya. Nanti akan Bapak posting bahan-bahan ini di e-learning ya. Jadi nanti bisa diikuti karena ini berupa video tutorial ya. Jadi kalau misalnya Bapak jelaskan mungkin akan sangat sulit kita ikuti karena kita tidak langsung mempraktekkan. Ya, sehingga ini Bapak rasa sebaiknya untuk materi kuliah ini itu kita bisa kita ikuti di link YouTube nanti ya, bisa dipelajari bagaimana cara menggunakan Django ya, ataupun nanti bisa dibuka di websitenya ya, ada website Django, itu nanti bisa dipelajari tutorialnya. Jadi semua link-link yang Anda perlukan untuk belajar Django itu ada di e-learning, nanti akan Bapak posting. Oke, kemudian selanjutnya yang harus Anda pelajari adalah penggunaan PBL. PBL ini singkatan dari Project Based Learning ya, sebagai metode pembelajaran dalam mata kuliah yang berjalan. Jadi Anda nanti baca panduan ini sehingga nanti mengerti apa yang akan kita lakukan. Oke. Kemudian yang ketiga, itu perlu dipahami bahwa nantinya hasil dari pelaksanaan Project Based Learning ini itu harus diunggah di media secara online, sehingga ini Anda harus hati-hati ya, karena kebijakan dari Undang-Undang ITE itu jangan sampai dilanggar ya. Dan demikian juga Undang-Undang Hak Cipta itu jangan sampai terlanggar juga ya, karena setiap hasil dari PBL ini nanti harus diunggah baik itu di YouTube ataupun di media online lain ya. Nah, jadi ini perlu dipahami bersama. Kemudian membaca pedoman PBL ini dan membuat deskripsi. Ya, jadi nanti setiap kelompok, karena ini tugas kelompok, setiap kelompok nanti akan Bapak bagi ya, akan Bapak bagi kelompoknya, karena kalau kemarin rencananya ini pembagian kelompok Bapak serahkan ke mahasiswa, tapi karena Bapak lihat dari pengalaman
tahun-tahun sebelumnya pembagian sendiri ini kadang-kadang tidak cukup memakan banyak waktu ya, sampai berminggu-minggu. Kemudian sering terjadi salah persepsi antar mahasiswa, yang mana ada mahasiswa A misalnya dia udah masuk ke kelompok 1, tapi kemudian dia ternyata namanya ada juga di kelompok 2 misalnya, seperti itu ya. Jadi satu orang bisa masuk 2 kelompok, sehingga cukup menyulitkan pembagian kelompok ini ya apabila diserahkan kepada mahasiswa. Sehingga untuk kali ini Bapak akan bagikan secara langsung ya, nanti dari daftar absensi di SIA, Bapak akan bagi daftar kelompoknya, kemudian Bapak akan posting di e-learning. Jadi nanti silakan dicek namanya masuk ke kelompok mana. Ya. Oke. Jelas ya? Oke, jadi setiap kelompok nantinya harus membuat deskripsi proyek. Nah, deskripsi proyek ini bagaimana? Nanti ada contohnya di sini. Ya. Nah, ini dia di halaman berikutnya itu ada deskripsi proyek. Ya. Jadi deskripsi proyek nanti itu Anda harus jelaskan di sini sasaran Anda. Ya. Sasarannya mau ambil apa? Ya. Proyeknya apa? Kemudian alamat sasarannya apa ya. Jadi di sini ada 3 pilihan karena kita belajar materi pemrograman berorientasi objek ya, OOP, kemudian penggunaan library, basis data, dan framework. Jadi nanti kita akan mengimplementasikannya dalam membuat atau membangun sebuah aplikasi ya. Oke, jadi kita akan buat aplikasi. Nah, aplikasi ini apa? Aplikasi adalah program yang Anda buat. Itu ada kaitannya dengan kebutuhan dari user. Ya, jadi Anda harus survei ke usernya, ya, usernya atau pemakai dari aplikasi ini. Pemakai aplikasi ada 3 kategori di sini. Boleh dari kalangan UKM atau usaha kecil dan menengah, atau boleh juga dari pihak pemerintah misalnya, ataupun personal. Personal ini misalnya ada kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang untuk mempermudah pekerjaannya. Nah, jadi dia membutuhkan aplikasi untuk memudahkan pekerjaannya. Contohnya apa? Ya bisa jadi ini misalnya dalam hal penelitian ya, ketika seseorang butuh tool untuk menganalisa data, itu bisa diberikan dalam bentuk solusinya sebuah aplikasi yang bisa memudahkan dia dalam melakukan pengolahan data. Ya, jadi karena kita belajar Python ya, ini sangat cocok ya, terutama untuk pengolahan data seperti data science dan lain-lain, itu bisa tercover dalam Python ini. Nah, selain itu boleh juga misalnya Anda membuat sebuah website ya, sebuah website misalnya yang akan digunakan oleh pihak pemerintah ataupun kalangan UKM, itu boleh. Jadi untuk membuat aplikasi tersebut gunakan juga bahasa Python ya, dan di Python itu ada framework yang namanya framework Django ya. Nanti bisa dipelajari bagaimana cara membuat aplikasi dengan menggunakan Django secara cepat ya. Anda akan bisa membuat sebuah website ya. Karena Django ini memang dirancang untuk memudahkan kita membuat website. Tapi kemudahan ini baru kita bisa peroleh apabila kita belajar cara ataupun framework dari Django ini. Ya, bagaimana langkah-langkahnya itu harus dipelajari dulu supaya Anda bisa membuat website dalam tempo yang cepat. Ya, baik, itu nanti akan kita bahas untuk Django-nya. Jadi itu ada beberapa contoh ya
dari proyek yang bisa Anda buat. Yang pertama tadi adalah misalnya untuk penggunaan personal ya, misalnya pengolahan data ataupun membuat website ya, website yang digunakan oleh pihak pemerintah ataupun kalangan UKM. Nah, itu adalah 2 contoh. Selain itu ada lagi kalau misalnya Anda mau buat aplikasi mobile ya. Aplikasi mobile itu boleh juga dengan menggunakan Django. Tapi itu mungkin agak sedikit sulit ya. Karena harus menggunakan perangkat komputer yang lebih spesifikasinya lebih tinggi. Sehingga Bapak sarankan untuk memperoleh nilai yang tinggi ya, untuk memperoleh nilai yang tinggi dari mata kuliah ini, maka Bapak sarankan Anda membuat aplikasi berbasis web menggunakan Django ya, itu yang Bapak sarankan. Oke, jelas ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada boleh nanti kita akan buka sesi pertanyaan lagi ya untuk lebih detailnya ya. Jadi ini adalah deskripsi proyek yang harus Anda isi. Nah, kemudian di sini ada juga hal-hal yang harus Anda pelajari nanti, yaitu misalnya cara membuat video yang akan diunggah ke YouTube, kemudian cara presentasi dengan menggunakan PowerPoint, dan cara membuat storyboard atau tip pembuatan film pendek. Ini Anda harus Google, cari caranya, pelajari bersama-sama dengan kelompok Anda. Jadi nanti boleh bagi-bagi tugas, ada yang membuat program, misalnya ada membuat aplikasi, kemudian ada yang belajar bagaimana mengunggah video ke YouTube. Kemudian ada lagi yang belajar cara membuat karena di sini ada 3 output ya nanti yang diminta. Ini outputnya PowerPoint, yang pertama PowerPoint, kemudian program aplikasi yang dibuat, kemudian tulisan yang akan dipublish. Jadi ini tulisan berupa seperti misalnya artikel di media massa ya. Nah, jadi nanti bagi tugas. Setiap kelompok ada 5 orang, nanti bagi-bagi aja tugasnya, siapa yang buat aplikasi, siapa yang buat tayangan PowerPoint, dan siapa yang buat tulisan yang akan dipublish. Oke, nah, jadi ya seperti itu ya. Jadi di sini ada nama-nama kelompok, di sini 1 sampai 5, jadi maksimal 5 orang dalam satu kelompok. Ya. Kalau misalnya nanti ada yang kurang dari 5 ya, misalnya 4 ya, karena mungkin anggotanya tidak cukup ya, tidak masalah juga ya. Nanti yang penting ini adalah merupakan bukan kerja personal tapi merupakan kerja kelompok, jadi harus bagi-bagi tugas nanti. Oke, nanti ini diisi ya. Deskripsi proyek ini diisi, kemudian ini harus Anda kembalikan pada pertemuan ke-10 ya, minggu ke-10 ya. Minggu ke-10 Anda harus hand in ya, harus Anda bawa proyek harus Anda bawa dan sudah ditandatangan ya. Tanda tangan ini adalah ketua di sini ya. Nanti minggu ke-10, jadi minggu depan ya. Nah, ini sudah harus ada judul, ketua kelompoknya harus tanda tangan di sini, harus kasih langsung ke Bapak ya, harus jumpai langsung, kasih ke Bapak. Jadi kita nggak ada buat pertemuan kuliah. Bapak akan nilai absensi kalian dari progres yang kalian buat ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah selesai dengan deskripsi proyek, berarti kalian sudah berhak untuk tanda tangan absensi pertemuan ke-10. Jadi absennya nanti Bapak pegang. Jadi ketika mengembalikan formulir ini nanti kalian tanda tangan absennya. Jadi absennya tetap menggunakan absen manual ya. Ya, cuma hari ini aja kita yang menggunakan absen daring ya. Untuk pertemuan 10 kita tetap menggunakan absen manual ya.
Oke, kemudian untuk absensi pertemuan berikutnya, ini maaf ini ada keliru ya. Ini pertemuan minggu 10, 11, 12, dan 13. Jadi ada 4 kali pertemuan. Nah, setiap minggu itu ada progres yang harus Anda selesaikan. Ya, ya. Sebelumnya Bapak akan apa yang harus Anda lakukan dari minggu 1 sampai 9 ya. Kita ini nanti harus di checklist di sini. Apakah sudah mengikuti teori di kelas? Kalau sudah, conteng, sudah. Kalau belum, conteng belum. Kemudian diskusi penggunaan metode PBL. Anda harus diskusikan dengan kelompok nanti apa yang harus dikerjakan. Itu sudah apa belum diconteng di sini. Ya, jadi ini adalah checklist apa yang harus Anda lakukan. Kemudian mencari informasi di internet tentang PBL. Kemudian membaca pedoman PBL dan isian proyek yang ini ya, pedoman ini. Kemudian pembentukan dan pembagian tugas ya. Jadi kalau sudah buat sudah, kalau belum conteng belum. Tapi sebaiknya harus sudah semua ini kan. Karena kalau misalnya belum, Anda menconteng misalnya belum membaca pedoman. Nah, berarti belum bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi ini harus dipenuhi semuanya. Checklist ini harus dipenuhi semuanya, harus dikerjakan betul-betul. Kemudian pembentukan dan pembagian tugas. Jadi pembentukan kelompok dan pembagian tugas. Itu Anda tetapkan sendiri nanti setelah Bapak kasih daftar nama-nama kelompok. Kemudian tetapkan lokasi dan sasaran PBL. Nah, ini Anda harus cari bersama-sama dengan anggota kelompok, di mana Anda akan menerapkan atau membuat aplikasi yang akan digunakan oleh user yang jenis apa yang akan menggunakannya. Ya. Jadi Anda harus tentukan lokasinya. Misalnya UKM ya, Anda menemukan sebuah UKM yang mana UKM tersebut dia butuh sebuah website untuk promosi barang, misalnya ya. Jadi website apa istilahnya itu e-commerce ya, e-commerce. Anda buat rancangan aplikasinya dan Anda buat dulu ya apa namanya kunjungan awal dulu ya untuk ke lokasi tersebut, apa-apa yang akan dikerjakan nantinya ya, atau aplikasi sejenis apa yang akan dibuat nantinya di lokasi tersebut. Nah, setelah mendapatkan lokasinya, maka Anda conteng sudah ada, kemudian buat deskripsi proyek dan nanti di hand in langsung ke Bapak. Ini di hand in artinya jangan tidak melalui e-learning ya. Jadi ini langsung harus datang untuk menyerahkan ya. Jadi ini deskripsi proyek ini harus langsung diserahkan. Tidak melalui e-learning ya. Oke, setelah proyeknya itu nanti Bapak tanda tangani ya di sini, kalau misalnya sudah disetujui, sudah Bapak tanda tangani, sudah bisa lanjut dengan pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 ini adalah ini nanti Anda harus checklist juga sama seperti di atas. Misalnya persiapan kunjungan, itu minggu ke-10, misalnya hari apa? Hari Senin 1 itu hari Senin ya, Senin, Selasa atau sampai Sabtu ya. Adapun boleh juga Minggu, nanti hari Minggu tidak masalah ya. Jadi kalau Minggu ya diconteng aja di kolom nomor 6 gitu ya. Kapan Anda melakukannya, misalnya persiapan kunjungan ke lokasi dan untuk alat dan bahan apa yang diperlukan. Itu diconteng nanti apakah hari Rabu, apa hari Senin gini ya. Kemudian pencarian referensi dan data pendukung. Oke, sebelumnya Bapak tadi lupa sampaikan bahwa setiap setiap kegiatan ini ada PIC-nya atau person in charge atau istilahnya penanggung jawab ya. Siapa penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya adalah anggota kelompok yang ditugaskan. Misalnya untuk kunjungan, siapa? Tuliskan di sini namanya. Kemudian untuk mencari referensi dan data pendukung, siapa nama penanggung jawabnya?
Jadi ini harus dibuat dulu sebelum Anda mengerjakan tugas ini. Sebelum Anda turun ke lapangan. Jadi jelas di sini siapa penanggung jawabnya dari anggota kelompoknya. Ya. Jadi yang orang-orang itu nanti akan bertanggung jawab terhadap progresnya. Ya. Kemudian ketua kelompok itu harus kontrol. Nah, harus tanya langsung ke person in charge ini, anggota kelompok yang mau tanggung jawab, apakah dia sudah siap untuk melakukan persiapan kunjungan, misalnya kemana rencana mau kunjungannya. Kemudian pencairan referensi dan data pendukung, ini siapa tanggung jawabnya, kapan dilaksanakan. Oke. Kemudian kunjungannya kapan dan liputan lapangan. Nah, ketika kunjungan itu Anda harus buat video, Anda harus lakukan rekaman video, Anda harus buat ketika kunjungan tersebut. Karena setiap minggu itu nanti ada hal-hal yang harus Anda submit, ya. Jadi ketika Anda melakukan melakukan kunjungan itu mungkin minggu ke-11 mungkin seperti itu, ya. Nah, jadi output dari minggu ke-11 ini adalah berupa video nantinya. Jadi rekaman video nanti harus ke YouTube juga, dan kemudian nanti diposting linknya di e-learning, ya. Jadi ini jadwal kegiatan ini dibuat oleh kelompok juga, ya. Dan nanti disubmit ataupun dikirimkan itu berbarengan dengan deskripsi project, ya. Jadi deskripsi project ini dibuat, kemudian nanti ini satu lagi jadwal kegiatan mahasiswa. Jadi ini semacam rencana, ya, rencana jadwal yang harus Anda lakukan. Nah, jadi ada dua yang harus Anda submit minggu depan, ataupun Anda hand in langsung ke Bapak. Yang pertama tadi deskripsi proyek yang di atas ini, dan yang kedua adalah yang ini, ya, jadwal kegiatan mahasiswa. Nah, ini dibuat dulu kapan rencananya, siapa person in charge-nya, di sini dituliskan. Oke, tadi kita udah jelaskan sekilas tentang output dari tiap-tiap minggu, ya. Nah, jadi nanti detailnya ada di penjelasan di atas, ya. Oke, ini udah secara secara garis besar, ya, apa yang harus Anda lakukan nanti, ya. Oke, sesudah buat rencana ini, ya, buat rencana jadwal kegiatan, kemudian satu lagi nanti ada logbook, ya, ada logbook. Nah, jadi logbook ini adalah realisasi dari jadwal yang Anda buat di sini, ya. Misalnya persiapan kunjungan, ya, kapan dilakukan, ini dituliskan di sini, waktunya kapan. Jadi nomor 1 persiapan kunjungan, waktunya kapan, kegiatannya tadi apa, persiapan kunjungan alat dan bahan, ya. Ini contoh, ya, contoh misalnya, ya, kopi. Nah, ini judul kegiatannya. Kenapa? Nah, seperti ini, ya, contohnya. Bisa dilihat, ya. Nah, di logbook ini adalah realisasi yang Anda kerjakan. Jadi misalnya persiapan kunjungan alat dan bahan, ini nomor 1. Kapan waktunya? Nah, misalnya di sini jadwalnya minggu ke-10, misalnya hari ketiga, hari Rabu, ya. Itu jadwalnya. Tapi kalau realisasi itu tidak mesti harus sama dengan di sini, ya. Mungkin ada kendala, ya, ketika datang ke lokasi itu tidak sesuai dengan jadwal ini, ya. Misalnya bergeser ke hari Kamis, Anda tulis di sini Kamis, tanya, ya, Kamis, tanggalnya berapa? Mei 2021. Nah, seperti ini. Kemudian hasil yang Anda dapatkan apa di situ? Nah, itu Anda tuliskan di sini. Dan kemudian kendalanya apa? Kendala kesulitan yang dihadapi, tuliskan di sini. Nah, jadi ini logbook
itu Anda pegang selama Anda mengerjakan proyek ini selama 4 minggu. Nah, itu tidak dikumpulkan setiap minggu, tapi harus dibawa. Nanti kalau misalnya ada kendala yang mau didiskusikan dengan Bapak, itu bawa nanti logbooknya. Ya, kapan saja Anda mau konsultasi, nanti ciptakan apa masalahnya di sana. Ya. Jadi nanti tidak ada pertemuan resmi kita buat, jadi cukup hubungi saja nanti Bapak, kapan mau jumpai Bapak, di mana, ya, nanti kita bahas. Kapan itunya nanti kita jumpa, kita akan bahas. Jadi ini per kelompok, ya, per kelompok yang datang. Jadi tidak semua satu kelas, ya. Siapa yang ada kesulitan itu kelompoknya silakan buat rencana, janji mau ketemu hari apa sama Bapak. Jadi kita akan ketemu, ya. Tidak mesti harus di kampus, kalau memang bisa dijangkau, ya, misalnya langsung ke lapangan boleh, ya. Tapi lihat jadwal juga, karena mungkin Bapak mungkin tidak bisa langsung juga turun ke lapangan, ya. Mungkin ada jadwal lain yang harus Bapak selesaikan. Jadi nanti kita janjian aja di mana mau ketemu, ya. Oke. Oke, jadi nanti formulir ini Anda boleh perbanyak, ya, diperbanyak nanti. Tergantung dari berapa banyak kegiatan yang Anda buat di sini, ya. Nah, ini yang wajibnya segini, ya. Tapi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang harus Anda tambahkan, misalnya boleh Anda tambahkan di sini di logbooknya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian diisi di sini nama ketuanya siapa, anggota 1, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 5 maksimal. Kurang boleh, lebih tidak boleh, ya. Lebih dari 5 tidak boleh anggotanya. Oke. Baik, nanti Bapak akan posting sebentar lagi jadwal ini, dan silakan nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke, kembali ke tahap dan jadwal pelaksanaan. Tadi kita udah lihat bagaimana deskripsi proyek, kemudian pembentukan tim dan pembagian tugas, pemilihan lokasi sesuai judul dan kriteria proyek, kemudian mengisi form isian pada dokumen deskripsi proyek. Nah, ini sudah selesai. Disubmit atau di hand in nanti minggu depan, ya, di pertemuan di minggu ke-10, ya. Jadi ada 2 hal yang harus Anda submit nanti di pertemuan ke-10, yaitu yang pertama tadi deskripsi proyek dan jadwal, ya. Nah, selain di hand in langsung, itu boleh juga nanti Anda oh ya, ini yang itu tetap, ya, tetap harus di hand in. Tapi di minggu ke-10 ada hal lain yang harus Anda kerjakan di sini. Yang pertama itu pembagian tugas untuk setiap anggota kelompok. Itu Anda atur bersama kelompok, ya, diskusikan bersama anggota kelompok, kemudian tentukan buat di deskripsi proyeknya. Kemudian observasi. Ini Anda lakukan ke lapangan langsung, melihat lokasi proyek Anda, buat video, buat foto, dan lain-lain. Nah, ini yang Bapak tadi pernah singgung tadi, itu Anda harus buat nanti video bagaimana kunjungan Anda yang Anda lakukan. Kemudian mengidentifikasi masalah di lapangan yang relevan dengan materi kuliah. Nah, identifikasi masalahnya apa? Apa masalahnya, kemudian bagaimana solusinya. Nah, kemudian tuliskan dan dokumentasikan kegiatan di e-learning. Jadi nanti setelah membuat video dan membuat laporan identifikasi masalah ataupun deskripsi proyek, selain di hand in, deskripsi proyeknya harus di-upload di e-learning. Jadi di pertemuan 10 nanti ada kolom untuk mengupload hasil dari 4 hal ini, ya. Ada video di situ, ya, ada link video. Kalau videonya jangan langsung di-upload di e-learning, tetapi di-uploadnya di YouTube, ya. Di-upload di YouTube, kemudian nanti link YouTube-nya dimasukkan ke e-learning,
ya. Jadi jangan langsung videonya diupload di e-learning karena bisa membebani bandwidth e-learning ya. Bandwidth e-learning Unimal ini agak sedikit apa namanya ya, pas-pasan lah gitu, bisa kita katakan ya, pas untuk makan lah. Ya, jadi untuk video tuh tolong jangan di-upload di e-learning, tetapi linknya saja, link YouTube yang Anda sudah buat tadi, ya, video YouTube yang sudah Anda buat, kemudian linknya itu dikopikan ke e-learning nanti. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Jelas, Pak. Oke, nanti jadi penjelasan Bapak ini apa yang sudah Bapak jelaskan bisa diulang kembali di YouTube nanti. Jadi jangan sampai nanti mispersepsi atau misunderstanding ya. Jadi apa yang harusnya Anda submit atau hand in itu jangan Anda taruh di e-learning karena Bapak nggak ada ini ya, nggak ada ngecek gitu ya. Kalau misalnya deskripsi proyek seperti tadi itu harus di hand in, tidak boleh di submit di e-learning. Tapi untuk kopiannya, untuk pertinggal, ya siapa tahu nanti kan hilang deskripsi proyeknya. Kalau udah diserahkan sama Bapak, siapa tahu nanti hilang, Bapak nyarinya nanti susah. Jadi tolong nanti di backup di e-learning. Jadi apapun yang udah di hand in itu tetap nanti masukkan di e-learning. Ya, misalnya deskripsi proyek tadi sudah di hand in ke Bapak, tolong nanti juga di backup di e-learning ya. Selain video tadi, kemudian ini deskripsi proyek beserta dengan jadwal ya, itu harus masukkan juga di e-learning. Siapa tahu nanti hilang ya. Kita bisa ngecek lagi di e-learning. Masih ada pertinggalnya. Jelas ya? Nah, itu jangan sampai nanti seperti kemarin ada Bapak kasih tugas yang harusnya tugasnya di hand in, dikumpul, itu ada yang taruh di e-learning. Nah, sehingga nggak kebaca sama Bapak, nggak Bapak nilai. Jadi Bapak udah pernah jelaskan waktu pemberian tugas, itu tugas harus dikumpulkan, di print ya, di print dan dikumpulkan, bukan dimasukkan di e-learning. Nah, tapi masih juga ada kawan kita yang masukin ke e-learning, terus kasih informasi melalui WhatsApp. Pak, saya udah kumpulkan tugasnya di e-learning. Nah, Bapak bilang kemarin tuh tugasnya harus di print. Sehingga Bapak nggak baca lagi kalau misalnya di e-learning, Bapak nggak mau baca karena tugas itu bukan seperti yang Bapak minta. Oke, jelas ya? Oke, sampai sini sudah ada pertanyaan? Bapak, izin bertanya. Ya, silakan Kak Tiara. Untuk tugas kelompok ini nanti kan itu per kelas ya, Pak. Itu Bapak yang bagi atau gimana, Pak? Oh ya. Oh, itu Bapak sudah jelaskan tadi. Jadi ini Bapak yang bagi anggota kelompoknya. Ya. Kenapa nggak seperti rencana awal kemarin, kenapa nggak diserahkan ke mahasiswa? Karena pengalaman dari beberapa kali pembagian kelompok, kalau Bapak serahkan ke mahasiswa, itu bisa butuh waktu sampai 2 minggu baru ada listnya atau daftar kelompoknya. Nah, sehingga untuk kali ini Bapak yang bagikan, ya, Bapak yang bagikan maksimal 5 orang, bisa jadi nanti kurang dari 5, ya, tergantung dari berapa banyak anggota kelas yang ada di kelas Anda. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Perdana Putra. Ini masalah upload video yang ke YouTube, Pak. Ini kan proyeknya per kelompok. Untuk nama YouTube-nya itu dibuat nama kelompok atau gimana, Pak? Untuk
channel YouTube-nya boleh punya kelompok ataupun boleh punya pribadi. Yang penting nanti linknya itu bisa diakses, itu ya. Jadi ketika link Anda kirimkan ke e-learning ataupun diposting di e-learning, nanti Bapak bisa buka link tersebut. Jadi tidak diprotek, tidak apa namanya. Kalau di YouTube kan ada yang dipublish, ada yang tidak dipublish ya. Jangan sampai nanti tidak dipilih pilihannya tidak dipublish. Jadi kalau Anda pilih tidak dipublish, maka Bapak tidak bisa mengakses link YouTube yang Anda berikan. Jadi nanti itu dibuat supaya bisa publish ya, bisa diakses oleh orang lain. Atau kalau misalnya diprotek boleh juga ya, diprotek tapi yang dibuka untuk yang bagi yang mempunyai link. Nah, itu ada pilihannya di YouTube. Silakan nanti dipelajari. Jadi yang penting linknya itu bisa Bapak buka. Boleh Anda publish untuk umum, publik, ataupun publish cuma untuk sekedar diakses oleh orang yang memiliki link. Ya, ada beberapa pilihan di situ. Ya, ada 3 kalau tidak salah. Ada public, itu yang untuk umum. Kemudian ada yang protected, hanya untuk yang memiliki link saja. Kemudian ada satu lagi yang personal kalau tidak salah ya. Jadi yang personal ini cuma Anda yang bisa buka. Pemilik link, pemilik channelnya aja yang bisa buka. Nah, jangan sampai nanti Anda pilih pilihan yang pertama, yang ketiga tadi, yang personal. Kalau yang personal itu nanti Bapak tidak bisa membuka linknya, ya. Nah, oke, jadi tidak masalah apa kelompok atau personal. Yang penting bisa diakses, itu saja ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, Bapak sedikit koreksi di sini ya. Untuk minggu ke-10 itu tidak perlu membuat video dulu ya. Jadi yang itu Anda rekam dulu videonya, itu di pertemuan 10 Anda rekam dulu ya. Jadi di sini yang output dari minggu ke-10 adalah tulis dan dokumentasi kegiatan di e-learning. Jadi di e-learning nanti itu Anda tuliskan hasil dari kunjungannya ya. Tidak perlu Anda upload videonya ya. Jadi foto aja ini, dokumentasi berarti foto ya. Tuliskan, jadi ini berupa tulisan. Jadi apa hasil dari Anda turun ke lapangan. Jadi ini semacam resume lah, semacam laporan singkat begitu ya. Jadi nanti Bapak akan perjelas ini di e-learning apa yang harus Anda posting di tiap-tiap pertemuan. Oke, kemudian selanjutnya di pertemuan ke-11 itu baru buat video nanti, video YouTube ya. Setelah Anda buat apa ini ya, 3 hal ini kemudian nanti diposting di YouTube. Pertemuan ke-12 juga demikian, posting nanti kegiatan Anda lakukan itu di YouTube. Ya. Beserta apa-apa yang Anda kerjakan. Pertemuan ke-13 atau minggu ke-13 itu tidak ada output apa-apa dari tetapi Anda harus mempersiapkan laporan untuk dipresentasi. Jadi ini nanti yang harus Anda kerjakan di pertemuan 13, tidak ada output apa-apa, tapi Anda harus kasih di situ atau mempersiapkan laporan dan persiapkan laporan, terus apa-apa tadi yang diminta di output di sini ya. Nah, ini ada 3 outputnya. Tayangan PowerPoint, program aplikasi yang dibuat, dan tulisan yang akan dipublish. Oke. Jadi di pertemuan ke-13 tidak ada output. Ya. Kemudian di pertemuan berikutnya nanti pertemuan minggu ke-14, 15, dan 16. Nah, jadi setelah selesai 4 minggu di lapangan, itu nanti kita akan masuk kembali. Nah, jadi masuk kembali pertemuan tatap muka langsung. Ya. Apakah nanti bisa langsung ataupun nanti kalau misalnya nggak mungkin kita lakukan pertemuan tatap muka langsung, maka boleh kita buat daring. Nah, ini nanti adalah pertemuan untuk presentasi tugas. Jadi masing-masing kelompok nanti harus mempresentasikan tugas yang sudah dikerjakannya, ya.
nanti akan Bapak atur jadwalnya berapa menit presentasinya, nanti akan Bapak informasikan selanjutnya ya. Nah, jadi 3 pertemuan terakhir ini kita cadangkan untuk presentasi. Ya. Oke, jelas ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, jadi ini sebentar lagi Bapak akan posting dokumen ini di e-learning masing-masing sehingga nanti bisa diakses. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maksud dari dokumentasi dan video itu, Pak, gimana ya? Maksudnya kayak, apakah itu dokumentasi video seperti video laporan atau video bagaimana itu, Pak? Oke, tadi yang di mana, di pertemuan ke-11 dan 12 tadi ya. Oke, kita lihat kembali ya. Oke, jadi di sini ada dokumentasi ya, dokumentasi lokasi proyek. Nah, kalau dokumentasi lokasi proyek ini berupa foto ya, foto-foto lokasi proyeknya atau lingkungan sekitar proyeknya. Jadi ini difoto, boleh difoto atau divideokan. Yang mana nanti dokumentasi nanti yang foto itu bisa dimuat di dalam tulisan ya, yang tulisan yang harus Anda posting di e-learning. Sedangkan untuk videonya, itu video bisa Anda simpan untuk Anda gunakan nanti untuk output dari pertemuan ke-11 yang akan diunggah di YouTube. Ya. Jadi kalau dokumentasi itu berupa foto yang akan dimasukkan ke dalam tulisan apa namanya, semacam reportase gitu ya, tulisan reportase apa yang Anda lakukan. Jadi tahu kan kalau misalnya reportase itu kan istilahnya nggak terlalu panjang, jadi mungkin 1 atau 2 halaman. Anda buat laporan reportase seperti itu, nanti masukkan dokumentasi gambar-gambar lokasi proyek atau lingkungan sekitar proyek. Nah, seperti itu. Ya, Dimas, jelas? Yang bertanya tadi Dimas ya? Jelas, Pak. Sudah Jelas. jelas. Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang foto masukkan dalam laporan, yang videonya nanti unggah ke YouTube. Atau diedit dulu nanti baru masukkan ke YouTube. Oke, baik. Sekarang Bapak akan posting ini panduan ini ke e-learning ya. Dan sambil Bapak posting, ini Bapak akan jelaskan lebih lanjut mengenai Django ya. Apa itu Django? Ya. Oke, Bapak print dulu ya, supaya bisa diunggah ke e-learning. Ya, nanti bisa diakses di e-learning. Oke. Selanjutnya, oke, selanjutnya
Ya, untuk mempersiapkan proyek seperti Bapak jelaskan tadi, untuk membuat aplikasi itu disarankan ya. Kalau mau nilai tinggi itu menggunakan atau buat aplikasi yang berbasis web dengan menggunakan Django ya. Bentar, ini Bapak mau share screen dulu ya. Oke. Oke, baik. Nah, jadi oke, ini udah kelihatan ya? Udah kelihatan di Oh, oke, udah kelihatan ya. Jadi ini di e-learningnya nanti di e-learning, wah udah logout banyak gara-gara tadi koneksi terputus tadi. Sebentar Bapak login lagi. Oke, jadi nanti ini di e-learning A1 sebentar ya. 1, oke. Nanti di pertemuan-pertemuan apa tadi 9, 10, 11 dan 3 sampai dengan 13 itu Bapak akan posting apa-apa yang harus Anda masukkan di situ ya. Seperti misalnya pertemuan 10 tadi tempat posting apa namanya dokumentasi atau reportase ya. Pertemuan 10 reportase, pertemuan 11 itu YouTube, link YouTube, pertemuan 12 link YouTube, pertemuan 13 tidak ada, pertemuan 14 nanti baru kita presentasi. Nah, jadi nanti tiap-tiap pertemuan ini akan Bapak setting di mana Anda harus memposting setiap tugas yang sudah Bapak berikan tadi. Oke, kemudian ini juga berikutnya ada link Django ya. Ini yang harus Anda pelajari untuk membuat proyek Anda ya. Ini jadi ini link asalnya ya, link aslinya djangoproject.com. Jadi di sini di Django ini sekarang udah ada versi 3.22 ya. Versi 3.22 atau LTS istilahnya di sini. LTS ini singkatan dari long term support. Jadi Django yang versi 3.22 itu long term support. Artinya dia disupport untuk jangka waktu yang lama. Jadi seperti bisa dilihat di sini. Itu ada versi 22 ya. 22 itu LTS juga long term support. Jadi dia didukung. Jadi kalau ada kendala-kendala dalam penggunaan Django itu tetap masih bisa kita konsultasikan untuk diperbaiki sama pembuat Django-nya. Ini disupport sampai dengan tahun 2022. Kemudian yang terbaru sekarang versi 3.2 yang long term support itu sudah keluar kemarin April ya. Jadi ini satu garis, ini 4 bulan ya, seperti ini ya. Ini bulan Desember, ini April, kemudian ini Agustus. Kelihatan nggak ini kursor Bapak nih? Kayaknya nggak kelihatan ya kursornya. Oh, kelihatan ya. Jadi ini satu garis ini 4 bulan ya. Ini April, kemudian Agustus dan Desember. Jadi kalau kita lihat di sini versi 3.2, Django versi 3.2 itu sudah keluar bulan April 2021. Jadi baru saja kemarin ya, bulan April ya. Baru 1 bulan kemarin sudah keluar. Nah, ini versi 3.2 ini itu disupport sampai dengan tahun 2024. Nah, jadi ini sangat direkomendasikan Anda menggunakan Django versi 3.2. Nah, apakah tidak boleh menggunakan versi lain? Boleh ya. Lihat di sini supportnya sampai tahun berapa ya. Misalnya Anda gunakan yang 2.2 LTS boleh juga ya. Nah, karena ini masih ada waktu sampai April 2022 nanti, masih 1 tahun kurang sedikit ya. Nah, tapi direkomendasikan Anda menggunakan versi 3.2 ini. Karena ini
yang supportnya masih lama. Jadi kalau misalnya Anda mau belajar, ini masih bisa ya, masih bisa sampai 2024 nanti. Jadi tanpa harus merubah ya, tanpa harus merubah versi Django-nya. Oke. Cara menggunakan Django itu ada tutorialnya. Ya. Ada tutorialnya, nanti Anda boleh buka di link YouTube. Nah, ini link YouTube ini nanti Bapak akan share juga di e-learning di pertemuan 9. Jadi ini channelnya Edi Kartono ya. Nah, tapi di sini dia menggunakan Django versi 31. Nah, untuk tutorialnya dia gunakan versi 31. Kita udah tahu tadi versi 31 itu dia bukan long term support. Ya, mana tadi gambarnya? Nah, ini versi 31 itu dia cuma support sampai tahun 2022, sampai Desember ya. Desember 2021 atau akhir tahun awal tahun 2022. Jadi 2022 nanti dia nggak support lagi. Jadi kalau nggak support nanti kalau misalnya ada bug ya, bug program ataupun error itu ya, jadi itu tidak ditangani lagi ya sampai akhir tahun 2021. Jadi sangat rekomendasikan Anda nanti menginstal Django 32. Oke, namun tutorialnya tetap bisa kita gunakan untuk belajar ya, karena pada prinsipnya Django tidak banyak berubah dari versi 1 sampai versi 3. Itu tidak terlalu banyak perubahannya ya. Yang perubahan yang banyak adalah dari segi fiturnya ya. Jadi yang pertama fiturnya, kemudian kecepatannya. Kalau versi 1, Django versi 1 itu masih lambat katanya. Yang versi 3 itu sudah lebih cepat dari versi 1 ya. Dari segi eksekusi programnya. Oke, jadi nanti ada beberapa video di sini yang akan Bapak posting linknya di e-learning. Jadi silakan nanti diakses, dipelajari tutorialnya. Karena ini tidak memungkinkan apabila Bapak jelaskan di waktu yang singkat ya. Jadi ini karena beruntung sekali kita ada YouTube yang sudah bisa yang sudah ada tutorialnya di YouTube, tinggal kita pelajari saja ya. Nah, jadi nanti silakan belajar membuat website dengan menggunakan tutorial yang ada di YouTube dan juga nanti didukung oleh djangoproject.com ini ya. Kemudian di sini juga nanti ada contoh sebenarnya ya. Cuman Bapak kemarin udah hilang contohnya itu. Ada contoh di sini yaitu membuat website poll. Poll itu semacam voting ya, voting online ya, voting online. Jadi bisa kita misalnya kita mau buat survei ataupun voting secara online, itu nanti ada contohnya. Cuman Bapak udah hilang linknya. Kemarin Bapak ada tapi udah hilang. Tapi nanti bisa dicari. Ada contohnya di sini. Bagaimana membuat website poll ya, ataupun voting ya. Membuat website voting. Kemudian ada juga contoh-contoh di internet di sini. Bisa Anda cari nanti bagaimana membuat website promosi. Ya, misalnya Anda ketemu lokasi proyeknya di UKM atau sebuah usaha ya, usaha yang baru dirintis yang perlu dipromosikan. Nah, jadi Anda bisa salah satu caranya untuk mendapatkan nilai yang tinggi, Anda buat website promosi dari UKM tersebut. Contohnya misalnya ada toko baju ya, toko baju yang mau bikin website
promosi. Nah, itu bagus untuk jadi bahan belajar Anda. Dan ada contohnya, banyak sekali contoh-contohnya di internet. Itu bisa Anda gunakan untuk belajar. Ya. Nah, jadi banyak sekali yang bisa Anda lakukan kalau misalnya di UMKM. Ya. Bisa promosi barang, bisa website penjualan. Jadi tidak mesti harus komplit semuanya. Jadi cukup ambil satu hal saja. Seperti misalnya mau promosi barang di internet menggunakan website yang dibuat dengan Django. Itu sudah bisa menjadi sebuah project. Dan itu nilainya bisa lebih tinggi ya, bisa tinggi nilainya. Oke, kemudian ada banyak lagi yang bisa Anda pikirkan ya. Apa yang bisa Anda lakukan nanti? Ya. Silakan Anda buat idenya. Kalau mau konsultasikan boleh nanti konsultasi dengan via WA sebelum Anda putuskan apa yang akan Anda kerjakan. Nah, setelah nanti Bapak sudah diskusi dengan Bapak dan itu merupakan ide yang bagus, silakan buat deskripsi proyeknya ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, ini sambilan karena waktunya juga masih banyak ya. Jadi ini Bapak akan posting di e-learning sekarang. Jadi nanti bisa langsung dibaca-baca dan langsung kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanti sebelum waktu berakhir boleh nanti dibaca, ditanyakan ke Bapak. Oke, sebentar ya, Bapak posting dulu video. Oke, sambilan Bapak posting ini kalau mau bertanya silakan ya, kalau ada pertanyaan. Oke, ini Bapak posting dulu di A1. Jadi untuk pemrograman komputer semester ini Bapak udah gunakan total menggunakan e-learning, tidak lagi menggunakan classroom ya. Mudah-mudahan e-learning kita bisa kita andalkan untuk pembelajaran online kita. Jadi tidak seperti semester kemarin kita harus beralih ke classroom ya. Kadang-kadang ketika kita akses itu e-learning kita itu bermasalah sehingga ini agak kesulitan ya untuk kita memposting sesuatu di e-learning. Oke, ini udah di kelas A1 ini udah bisa langsung dicek ya. Tutorial Django di Django tuh. Oke, Bapak upload sekarang. Oke, udah bisa dicek yang di kelas A1. Ini udah ada tutorial Django 1. Kemudian di kelas lainnya, itu silakan Anda akses terus ya, Anda buka terus panduannya ya, Anda baca kembali di situ. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silakan Anda tanyakan sebelum waktu berakhir. Jadi kalau ditanyakan sekarang Bapak akan cepat responnya, tapi kalau misalnya ditanyakan di WhatsApp mungkin agak sedikit lambat Bapak jawab ya. Tapi tidak apa-apa, kalau memang ada pertanyaan nanti ditanyakan di WhatsApp boleh juga. Atau ditanyakan di grup saja kalau ada pertanyaan ya. Jangan di WhatsApp pribadi, tapi tanyakan di grup ya, supaya nanti yang kita bahas tadi tidak hanya kita saja berdua saja, tapi juga anggota lain di dalam grup bisa ikut mengikuti ataupun paham. Jadi nanti tidak bertanya hal-hal yang sama ya. Jadi misalnya kalau ada WhatsApp di
di channel pribadi atau di PM itu mungkin nanti cuman kita berdua aja nanti yang bahas. Tapi kalau ditanyakan di grup nanti sekalian anggota grup juga bisa jelas gitu ya, bisa lebih ini dapatkan informasi yang sama. Oke, ini di kelas A2 sudah Bapak posting, silakan diakses. Kemudian kelas A3 juga pertemuan ke-9 nanti dicek ya. 9, oke. Kemudian A3 sudah, A4. A4. Silakan diakses panduannya. A5. Oke, di A5 sudah Bapak posting juga, kemudian terakhir di A6. Oke. Oke, nah, silakan semua anggota mahasiswa yang sudah hadir bisa langsung ya ngecek panduannya ya, bisa dibaca-baca. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Masih ada waktu sedikit lagi. Oh ya, mengenai Django ini ya, tutorial Django, itu ada 6 video ya di channel Edi Kartono ini. Itu bisa Anda cari saja nanti kelanjutannya ya. Jadi ada ini nomor 1, belajar Django bagian pertama. Nanti ada bagian kedua lagi. Bisa Anda cek nanti di channelnya langsung di sini ya, di Edi Kartono ini. Nanti ada, nah ini dia. Ada di sini nomor 2 ini, belajar Django, mengenal struktur Django. Ini yang nomor 2. Kemudian lanjut lagi. Ada coba kita cek di playlist. Oh, ini ada playlistnya. Nah, jadi bisa dilihat langsung ini ya. Yang judulnya Django. Nah, ini dia full playlist. Oke, jadi ini aja yang Bapak posting ya. Jangan per satu video seperti tadi, mungkin agak repot ngeceknya. Tapi kalau misalnya Bapak posting link playlist, itu dia akan nanti masuk seluruhnya di situ. Pak edit dulu. Tutorial. Playlist. Tutorial Django. Versi 3.1. Ini link YouTube-nya adalah link playlist ya. Jadi nanti kalau misalnya diklik, ini akan menuju ke playlist ini. Oke. Save and return to course. Oke, jadi kalau Anda klik playlist tutorial ini, dia akan menuju ke link playlist ini. Seperti ini. Ya. Jadi silakan belajar nanti bagaimana membuat atau menggunakan Django untuk membuat website. Ya, Bapak rasa ini tidak terlalu lama, bisa belajar dalam tempo 1 hari kalau full itu udah bisa. Ya. Karena Django Django itu berbasis Python. Python itu mudah dipelajari, jadi belajar Django juga jadi mudah, belajar membuat website juga jadi mudah, dan bikin websitenya juga bisa lebih cepat ya, karena motonya di sini ini supaya Anda tahu aja ya, moto di sini
moto dari Django ini, ini dia. Why Django? Mengapa menggunakan Django? Ridiculously fast. Django was designed to help developer to take application from concept to completion as quickly as possible. Jadi mau buat website yang apa namanya, yang bagus, bukan apa namanya, yang website yang apa namanya, yang total ya, total dari awal sampai akhir itu dengan cepat kita bisa buat dengan menggunakan Django ini. Ya. Jadi sangat cepat. Kalau Anda mau bikin website yang apa namanya, yang ada analitiknya gitu ya, kemudian ada fitur keamanannya ya, fitur keamanan yang langsung yang sudah diterapkan di dalam websitenya, itu Anda bisa gunakan Django ini. Jadi sangat membantu Anda untuk membuat sebuah website online. Jadi video mana? Zoom. Ya benar ngajar. Betul ngajar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan mengenai cara membuat website dengan menggunakan Django ini, apa-apa yang harus Anda kerjakan. Mungkin penjelasannya nanti ada di sini ya, di tutorial Django nomor 1 ini, di bagian pertama, apa yang harus Anda siapkan nanti ada di sini. Nah, misalnya persiapan ini. Apa yang harus Anda persiapkan untuk membuat website menggunakan Django, itu ada penjelasannya di sini. Wah, ini internetnya udah mulai sedikit lambat ya. Oke, nanti Anda tonton sendiri lah bagaimana persiapannya, nanti Anda tonton saja. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini berhubung waktunya sudah hampir habis. Mungkin bisa kita tutup pertemuan untuk hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dibaca-baca panduannya ya. Panduan PBL, pembelajaran berbasis project, dan belajar tutorial Django untuk bisa membuat website yang akan Anda gunakan untuk membuat project Anda. Oke, terima kasih atas perhatian semua mahasiswa dan mahasiswi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan silakan bertanya kalau misalnya nanti ada memang yang harus ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.